Hadirin yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan ceramah dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Mereka adalah orang tua kita, ibu dan ayah, dua sosok yang Allah pilih untuk menjaga, membesarkan dan mencintai kita tanpa syarat. Sejak kita belum bisa melihat dunia, ibu sudah mengandung kita dengan penuh perjuangan. 9 bulan lamanya, menahan lelah, sakit, dan air mata. Ketika kita lahir ke dunia, ibu mempertaruhkan nyawanya. Dan ayah berjuang di luar rumah, bekerja keras demi kita bisa makan, bisa sekolah, dan bisa tersenyum. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan kedua orang tua. Bahkan Allah menyandingkan perintah berbakti kepada orang tua dengan perintah menyembahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, di Quran surah Al-Isra ayat 23, wa qadaya rabbuka al-ta'budu wa illa iya wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya apa? Artinya setelah kita taat kepada Allah, kewajiban terbesar kita adalah berbakti kepada orang tua. Teman-teman yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua tidak harus menunggu kita dewasa, tidak harus menunggu kita kaya, tidak harus menunggu kita sukses. Berbakti bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Misalnya, berbicara dengan lembut, tidak membantah perkataan orang tua, membantu pekerjaan rumah, belajar dengan sungguh-sungguh, dan mendoakan mereka setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Bayangkan, jika orang tua kita ridho, maka Allah pun ridho. Namun jika orang tua kita kecewa, maka Allah pun murka. Hadirin yang saya hormati, sayangnya di zaman sekarang banyak anak yang lupa berbakti. Ketika dinasihati malah membentak, ketika diminta tolong malah mengeluh. Bahkan ada yang lebih patuh pada handphone daripada orang tuanya. Padahal luka di hati orang tua tidak selalu terlihat oleh mata, namun terasa sangat dalam. Teman-teman yang berbahagia, tahukah kita, doa orang tua adalah doa paling mustajab. Ketika orang tua mendoakan kita dengan ikhlas, Allah membuka pintu keberkahan. Namun ketika orang tua menangis karena sikap kita, hidup terasa sempit dan sulit. Karena itu, jangan pernah membuat ibu menangis, dan jangan pernah membuat ayah kecewa. Jika ibu marah, datanglah dan minta maaf. Jika ayah diam, hampirilah dan hormati beliau. Karena bisa jadi suatu hari nanti kita merindukan suara mereka, namun mereka sudah tiada. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita menjadi anak-anak muslim yang soleh dan solehah, anak yang membanggakan orang tua dan kelak membahagiakan mereka di surga. Mari kita buktikan bakti kita bukan hanya lewat kata, tetapi
lewat sikap dan perbuatan. Sebelum saya akhiri ceramah ini, marilah kita berdoa bersama. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Akhir kata, semoga ceramah ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati para ustazah pembina serta teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berjuta-juta nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Selawat berbingkaikan salam kita kirimkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, yang telah menuntun kita untuk mengenal cahaya Islam ini. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul "Jangan biarkan orang tuamu menangis karena kita". Hadirin yang berbahagia, coba kalian ingat, siapa yang pertama kali memeluk kita saat kita lahir? Siapa yang pertama kali menatap wajah kecil kita dengan air mata bahagia? Dialah ibu, wanita hebat yang rela menahan sakit demi kehadiran kita di dunia ini. Dan siapa yang bekerja keras? Siapa yang kadang pulang ke rumah dengan baju basah oleh keringat, namun tetap tersenyum karena melihat kita tersenyum? Dialah ayah, lelaki kuat yang rela bekerja keras agar kita bisa hidup lebih layak. Teman-teman, tapi kadang kita lupa. Kita sibuk bermain, kita sibuk dengan ponsel, kita sibuk marah-marah saat disuruh belajar. Sementara itu, di kamar ada ibu yang berdoa agar anaknya menjadi anak yang soleh. Sementara di luar sana ada ayah yang bekerja keras agar kita bisa sekolah lebih layak. Mereka tidak minta banyak, mereka hanya ingin kita menjadi anak yang soleh, yang rajin dan penuh kasih sayang. Tahukah kalian, setiap kali kita membentak ibu, hatinya terluka. Setiap kali kita membuat ayah kecewa, dia diam tapi hatinya menangis. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi. Dan kami memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini adalah perintah langsung, bukan sekedar nasihat, bukan sekedar anjuran. Ini adalah kewajiban bagi kita semua.
Maka dari itu, jika hari ini kita masih bisa memeluk kedua orang tua kita, peluklah. Jika hari ini kita masih bisa mengatakan, ayah, ibu, terima kasih, ucapkanlah. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu mereka menua. Jangan tunggu penyesalan datang ketika segalanya sudah terlambat. Mari kita sama-sama berjanji dalam hati kita. Aku tidak ingin membuat ayah dan ibuku menangis karena kesalahanku. Aku ingin membuat ayah dan ibuku tersenyum karena kebaikanku. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti, yang mampu membuat orang tua tersenyum, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama menengadahkan tangan, berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihiku di waktu kecilku. Amin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ilmu. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dalam akhlak dan adab, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Hadirin dan para santri yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini marilah kita merenungi sebuah tema yang sangat penting dalam dunia pendidikan Islam, yaitu berhikmat kepada guru dan ustaz atau ustazah sebagai jalan keberkahan ilmu. Kedudukan guru dalam Islam, guru bukan sekadar orang yang menyampaikan pelajaran, tetapi pewaris tugas para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warathatul anbiya'i." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka memuliakan agama, guru berarti memuliakan ilmu, dan memuliakan ilmu adalah bagian dari memuliakan agama Allah. Perintah memuliakan orang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini menunjukkan bahwa orang berilmu memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Oleh karena itu, santri wajib menghormati, menaati dan berhikmat kepada guru sebagai bentuk adab dalam menuntut ilmu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kepada semangat. Adiba. Semangat. Kalau ada materinya di situ, baca saja. Bukan bukunya, bukan. Ada materinya di situ. Ada materi di sini, nak? Ada? Silakan saja, tidak apa-apa, baca saja. Itu mana pada semua tahunya? Ih, masya Allah. Ini paling keren tahunya. Oke, ya. Ada apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Tidak mau dibaca, nak. Oh, kenapa tidak mau tuh? Ayo sia-sia itu sudah Kelas ditulis. berapa mungkin, nak? Kelas 3 SD? Kelas 1 TK? Kelas 2? Oh, kelas 2 SD. Sudah bisa membaca? Oh, masih belum. Duduk di depan sebentar, Pidi. Oke? Pidi, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguh tiada Tuhan selain Allah yang menguasai seluruh alam ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Sebelum Nisa lanjut, yuk kita nyanyi dulu. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut citra kasihmu kan selalu kurasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Dewan juri dan ustaz-ustaz serta teman-teman Quran Camp yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana perasaan kita mendengar lagu ibu tadi? Sungguh bahagia, syukur bercampur haru mendengarkan untayan kasih sayang seorang ibu yang mengandung, melahirkan, dan membesarkan kita dengan segala pengorbanannya. Demikian juga seorang ayah yang tiada rasa letih mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita. Betapa besar jasa kedua orang tua kita, betapa tulus dan murni kasih sayangnya. Seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Kewajiban itu tidaklah gugur sampai kapanpun. Namun sangat disayangkan betapa banyak anak yang melawan kepada kedua orang tuanya. Nauzubillah min zalik. Dalam Al-Quran surah Al-Isra yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Rohmu telah memerintahkan kamu agar tidak beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dewan juri dan ustaz-ustaz serta teman-teman Quran Camp yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, Ridhollahi fi ridho walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Teman-teman Quran Camp santri soleh dan santri soleha, selama kedua orang tua kita masih ada di sisi kita, dan selama mereka masih tersenyum mendampingi kita, mari kita berbakti dengan sebaik-baiknya, dengan cara berlemah lembut kepada mereka, menjaga dan merawat mereka. Jika ingin keluar rumah, pamitlah pada mereka, cium tangan mereka, dan buatlah mereka bahagia, dan doakan mereka untuk kebaikan dunia dan akhirat. Akhir kata pesan Nisa, ibu adalah pintu surga bagi anak-anaknya, dan ayah adalah jembatan menuju kepadanya. Karena itu, mari kita muliakan mereka untuk meraih ridhonya.
Demikianlah ceramah singkat yang saya sampaikan. Kebenaran adalah milik Allah dan segala kekurangan datangnya dari diri saya sendiri. Tanam bunga, tanam kubis. Tumbuh subur berlapis-lapis. Bukan karena materi habis, tapi waktu sudah menipis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah menciptakan kita, memberi kita iman, Islam dan kesehatan. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati serta teman-teman saya yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan ceramah dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, tahukah kita siapa orang yang paling berjasa dalam hidup kita? Bukan guru, bukan teman, bukan pula orang terkenal. Mereka adalah orang tua kita, ibu dan ayah. Dua sosok yang Allah pilih untuk menjaga kita, membesarkan dan mencintai kita tanpa syarat. Sejak kita belum lahir bisa melihat dunia, ibu sudah mengandung kita dengan penuh perjuangan. 9 bulan lamanya menahan lelah, sakit dan air mata. Dengan air mata ketika kita lahir ke dunia, ibu mempertaruhkan nyawanya, dan ayah berjuang di luar rumah, bekerja keras demi kita bisa makan, bisa sekolah, dan bisa tersenyum. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan kedua orang tua. Bahkan Allah menyandingkan perintah berbakti kepada kedua orang tua dengan perintah menyembahnya. Allah berfirman Al-Quran surah Al-Isra 23, wa qala ya rabbuka alla ta'budu illa ya wa bil walidaina ihsana. Artinya setelah kita taat kepada Allah, kewajiban terbesar kita adalah berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua tidak harus menunggu kita dewasa, tidak harus menunggu kita kaya, tidak harus menunggu kita sukses. Berbakti bisa dimulai dari hal-hal yang kecil yang sering kita anggap sepele, misalnya berbicara dengan lembut, tidak membantah perkataan orang tua, membantu pekerjaan rumah, belajar dengan sungguh-sungguh dan mendoakan mereka setiap hari. Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Bayangkan, jika orang tua kita ridho, maka Allah pun ridho. Namun jika orang tua kita kecewa, maka Allah pun murka. Hadirin yang saya hormati, sayangnya di zaman sekarang banyak anak yang lupa berbakti. Ketika dinasihati malah membentak, ketika diminta tolong malah mengeluh. Bahkan ada yang lebih patuh pada handphone daripada orang tuanya. Padahal luka di hati orang tuanya tidak selalu terlihat oleh mata, namun terasa sangat dalam. Teman-teman yang berbahagia, tahukah kita doa orang tua adalah doa yang paling mustajab. Ketika orang tua mendoakan kita dengan ikhlas, Allah membuka pintu kebenaran. Namun ketika orang tua menangis karena sikap kita yang hidup terasa sempit dan sulit, karena itu jangan pernah membuat ibu menangis, dan jangan pernah membuat ayah kecewa. Jika ibu marah, datanglah dan minta maaf. Jika ayah diam, hampirilah dan hormati beliau. Karena bisa jadi suatu hari nanti kita merindukan suara mereka, namun mereka sudah tiada. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita menjadi anak-anak muslim salih dan salihah, anak yang membanggakan orang tua dan kelak membahagiakan mereka di surga.
Mari kita buktikan bakti kita bukan hanya lewat kata, tetapi lewat sikap dan perbuatan. Sebelum saya akhiri ceramah ini, marilah kita berdoa bersama. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Akhir kata, semoga ceramah ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Selawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini marilah kita membahas tentang salah satu kewajiban yang sangat mulia dalam agama Islam, yaitu berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggegaskan pentingnya berbakti kepada orang tua dalam Al-Quran, sebagaimana firman-Nya surah Al-Isra ayat 24. Wajafit lahum a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajafit lahuma janassulli minar rahmani wa qur rabbihuma kama rabbayani shaghira. Dan redahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku. Berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari ibadah yang mengantarkan kita mendapat ridha Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua bukanlah sekadar memberikan mereka kebutuhan fisik semesta, tetapi juga mencakup emosional dan spiritual. Ini berarti kita harus memberikan perhatian, kasih sayang, penghormatan dan pengabdian kepada orang tua kita sepanjang umur mereka. Hidup seorang anak, kita harus menghargai pengorbanan yang telah orang tua kita lakukan untuk kita. Mereka telah melahirkan dan merawat kita, memberikan pendidikan, pengorbanan waktu dan tenaga mereka untuk kebahagiaan dan kesuksesan kita. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk menunjukkan rasa terima kasih dan pengabdian kepada mereka. Ketika orang tua kita bahagia dan senang dengan perilaku dan pengabdian kita kepada mereka, maka doa mereka untuk kebaikan kita dan kesuksesan kita didengar oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita ambil teladan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah contoh terbaik dalam berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW sangat menghormati dan mencintai orang tua beliau. Beliau senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan mereka, memberikan perhatian yang besar dan memenuhi kebutuhan mereka dengan penuh kasih sayang. Dalam mengakhiri ceramah ini, mari kita semua berkomitmen untuk berbakti kepada orang tua kita dalam sepenuh hati. Mari kita jadikan berbakti kepada orang tua sebagai ibadah yang istimewa, karena di dalamnya terdapat keberkahan dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan kewajiban ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah atas segala karunia-Nya, dan Rasulullah menyuruh kita agar berbakti kepada ibu
tiga kali daripada kepada ayah. Dan di dalam hadis disebutkan jannatu tahta aqdam ummahati, surga berada di telapak kaki ibu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah tentang berbakti kepada orang tua. Teman-teman yang saya banggakan, Islam menempatkan orang tua pada posisi yang terhormat dan mulia. Karena mereka kita lahir di dunia ini, maka kita harus senantiasa mendoakan mereka. Teman-teman, ayo kita doakan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil. Seorang tabi'ah mengatakan, barang siapa yang mendoakan orang tuanya 5 kali sehari semalam, maka dia telah menunaikan kewajiban terhadap orang tuanya. Untuk itu, rajin-rajinlah mendoakan mereka setiap selesai sholat fardu. Ada 3 amal yang tidak akan terputus pahalanya, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Janganlah kita menjadi anak yang durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Sungguh berdosa, dosa besar. Teman-teman, sebagai seorang anak, kita harus berbakti kepada orang tua. Janganlah sekali-sekali kita menyakiti mereka, yang akibatnya akan menyengsarakan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi kepada ibu. Bayangkan seorang ibu kelelahan dalam mengandung, menyusui, dan menyayangi kita. Untuk itu, kita harus berbakti kepada orang tua dengan tulus dan ikhlas agar hidup kita selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Dewan juri yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ingin makan ketupat, makanlah dengan nikmat. Kalau ingin dapatkan rahmat, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri, para ustadz dan ustazah, serta teman-teman soleh dan soleha yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur yang saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di Quran Camp yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terpanjang masa. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, tahukah kalian Allah menciptakan bumi ini indah dan lengkap. Ada gunung, ada sungai, ada lautan, dan ada hutan yang hijau. Namun sayangnya, sekarang banyak lingkungan yang rusak, sampah dibuang sembarangan, hutan ditebang tanpa aturan, sungai yang dijadikan sampah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yafsidu fil ardi ba'da ilahiha. Dan artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa merusak lingkungan adalah perbuatan yang tidak disukai Allah. Teman-teman yang saya banggakan, beberapa waktu lalu di Sumatera terjadi banjir
yang lebat dan tanah longsor. Banyak rumah yang tenggelam air, sekolah yang rusak, dan saudara kita harus mengungsi. Salah satu penyebabnya adalah hutan yang digundul, sungai yang dipenuhi sampah, lingkungan yang tidak dijaga. Musibah ini mengajarkan kita bahwa alam bisa marah jika tidak dirawat. Menjaga lingkungan adalah adalah ibadah. Teman-teman sekalian, menjaga lingkungan bukan hanya tugas orang dewasa. Anak-anak seperti kita juga bisa berbuat kebaikan. Hal kecil yang kita lakukan bisa menjadi amal ibadah, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat air wudhu, menjaga kebersihan kamar dan sekolah, menanam dan merawat tanaman. Jika kita menjaga lingkungan, berarti kita sedang menjaga amanah dari Allah. Ayo jadi anak pecinta lingkungan. Teman-teman soleh dan soleha yang saya cintai dan saya banggakan. Mari kita anak-anak Quran yang cinta kebersihan, sayangi alam, peduli lingkungan. Mulai hari ini, mari kita berjanji tidak membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungan dimanapun berada, menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, bumi ini bukan hanya tempat tinggal kita, tetapi juga titipan dari Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita menjaganya, Allah akan menjaga kita. Semoga kita semua menjadi generasi Quran yang peduli lingkungan dan membawa kebaikan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ingin membeli gula, jangan cari di pinggir jalan. Jika ingin masuk rumah, jangan lupa memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, serta yang saya banggakan teman-temanku seiman dan seperjuangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan bumi tanpa gantungan. Dialah Allah tempat meminta segala permintaan. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ialah Nabi yang menjadi payung ketika umatnya kehujanan, menjadi penerang ketika umatnya dilanda kegelapan. Dialah Nabi yang rela bersalibkan pedang, bermandikan darah, dihujani panah demi menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya Muhammad Fawwan Akmal akan membawakan ceramah dengan tema menghormati guru. Teman-teman, tidak dapat ilmu yang berkah? Caranya, hormatilah guru. Mengapa kita harus menghormati guru? Karena menghormati guru adalah jalan untuk mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Guru adalah sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Kita bisa membaca,
menulis, dan bahkan membaca Al-Quran. Itu semua berkat ilmunya ustaz-ustazaku. Termasuk saya pribadi bisa berdiri di hadapan teman-teman. Itu semua berkat ustaz-ustazaku. Profesor boleh bangga dengan kepala otaknya. Presiden, tentara, polisi, dokter boleh bangga dengan profesinya. Tapi ingat, tanpa seorang guru kita tidak bisa apa-apa. Karena itulah Islam menempatkan guru pada posisi yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya orang-orang yang diberi beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini menjelaskan bahwa orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabiruna wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan termasuk orang yang tidak menghormati orang tua kami, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengetahui hak orang alim atau guru di antara kami. Dari hadis ini mengajarkan kita bahwa menghormati guru adalah bagian dari ajaran Islam. Sebagai kesimpulan, marilah kita menghormati dan menghargai guru kita, karena itulah Islam menempatkan guru pada posisi yang sangat mulia. Demikianlah ceramah dari saya. Kalau ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat-sahabat rahimakumullah, setiap manusia sudah pasti memiliki orang tua. Tidak satupun manusia yang lahir tanpa orang tua. Di samping itu kita juga memiliki guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu. Betapa mulianya mereka, sehingga kita wajib menghormati guru. Betul apa benar? Maka dalam
kesempatan ini, izinkan saya membawakan ceramah yang berjudul Menghormati Guru. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kita harus menghormati ibu bapak guru karena beliaulah yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan serta mendidik kita menjadi orang yang berguna pada masa yang akan datang. Walau bagaimana tingginya pangkat seseorang, mereka pasti bekas murid yang tetap berhutang budi kepada gurunya yang pernah mendidiknya pada masa dahulu. Betul apa benar? Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita supaya menghormati guru dan memuliakannya sebagaimana memuliakan ibu bapak kita. Jangan menyakiti hatinya karena merekalah yang menyampaikan ilmu kepada kita untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Ta'allimu wa alimu wa tawada'u malamikum wa alimikum wa la yalauli muallimkum." Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berbuat baiklah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'da. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana serta para hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita selalu dalam lindungan dan pertolongannya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Andi Bilqis Ufairah akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Para hadirin yang dirahmati Allah, sebagai seorang anak, kita wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tua. Kepada ayah yang sudah kerja keras banting tulang siang dan malam tanpa lelah. Terlebih kepada ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan, menyusui, serta merawat kita dengan penuh kasih sayang. Sudahkah kalian berterima kasih kepada mereka? Yuk, mulai hari ini kita berterima kasih kepada mereka atas pengorbanan yang telah mereka berikan selama ini. Di antara perkara yang dapat mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah bersabda, "Ridhallahi fi ridhal walidain wa saqatullahi fi saqatil walidain." Yang artinya, ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Jadi, kalau orang tua kita senang, Allah pun juga ikut senang. Tetapi, kalau orang tua kita marah, Allah pun juga ikut marah. Kalau mau Allah sayang sama kita, kita harus membuat ayah dan ibu kita selalu bahagia. Jangan sakiti mereka ya, teman-teman. Jika ingin hidup mulia, berbaktilah pada orang tua. Jangan durhaka pada mereka, karena itu membuat Allah murka. Ingat ya teman-teman, surga ada di telapak kaki ibu dan ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Ingat selalu mendoakan mereka setelah sholat. Jangan sampai engkau menyesal di akhirat. Cukup sekian ceramah dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi
wasabbi ajma'in. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Ceramah dan teman-teman perjuangan yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pilar kehidupan orang tua dan guru. Saudaraku sekalian, ketika kita mendambakan kesuksesan, keberkahan dan kemudahan dalam mencari ilmu, namun seringkali kita lupa bahwa ada dua pilar utama dalam hidup kita yang menjadi penentu dari semua itu, yaitu orang tua dan guru. Dalam Islam, menghormati kedua sosok ini bukanlah sekedar etika sosial, tetapi menjadi perintah agama yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Mengapa demikian? Karena mereka adalah pintu keberkahan bagi kehidupan kita. Namun pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk membawakan ceramah tentang adab terhadap orang tua. Adab kepada orang tua, pintu surga di rumah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan ini adalah perintah yang sering kita dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu memerintahkan kamu supaya jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Isra ayat 3. Perhatikanlah perintah berbuat baik kepada orang tua. Birrul walidain terletak setelah perintah mentauhid Allah. Ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan mereka. Adab kepada orang tua berarti 1. Bertutur kata lembut, jauhi kata-kata kasar, bahkan kata pun dilarang keras. 2. Mendahulukan kepentingan mereka, utamakan keperluan dan keridhaan mereka di atas keperluan kita, asal tidak melanggar syariat. 3. Mendoakan mereka. Setelah mereka tiada pun, adab kita terus berlanjut dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Jika mereka ridho, maka jalan hidup kita, rezeki kita dan ilmu kita akan mudah dan berkah. Sekian ceramah yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang saleh-saleh dan hamba-hamba yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridona wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kita, memberi kita iman, Islam, dan kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini
menyampaikan ceramah dengan judul berbakti kepada orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, tahukah kita siapa orang yang paling berjasa dalam hidup kita? Bukan guru, bukan teman, bukan pula orang terkenal. Mereka adalah orang tua kita, ibu dan ayah. Dua sosok yang Allah pilih untuk menjaga, membesarkan, dan mencintai kita tanpa syarat. Sejak kita belum bisa melihat dunia, ibu mengandung kita penuh perjuangan 9 bulan lamanya, menahan lelah, sakit, dan air mata. Ketika kita lahir ke dunia, ibu mempertaruhkan nyawanya, dan ayah berjuang di luar rumah, bekerja keras demi kita bisa makan, bisa sekolah, dan bisa tersenyum. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan kedua orang tua. Bahkan Allah menyandingkan perintah berbakti kepada orang tua dengan perintahnya menyembahnya. Allah berfirman di surah Al-Isra ayat 23, wa qala ya rabbuka alla ta'budu wa ila iya wa ila ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya apa? Artinya setelah kita taat kepada Allah, kewajiban terbesar kita adalah berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman yang dirahmati Allah, berbakti kepada kedua orang tua tidak harus menunggu kita dewasa, tidak harus menunggu kita kaya, tidak harus menunggu kita sukses. Berbakti bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Misalnya berbicara dengan lembut, tidak membantah perkataan orang tua, membantu pekerjaan rumah, belajar dengan sungguh-sungguh, dan mendoakan mereka setiap hari. Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Bayangkan, jika orang tua kita ridho, maka Allah pun ridho. Namun, jika orang tua kita kecewa, maka Allah pun ridho. Hadirin yang saya hormati, sayangnya zaman sekarang banyak anak yang lupa berbakti. Ketika dinasihati, malah membentak. Ketika diminta tolong, malah mengeluh. Bahkan ada yang lebih patuh pada handphone daripada orang tuanya. Padahal luka di hati orang tua tidak selalu terlihat oleh mata, namun terasa sangat dalam. Teman-teman yang berbahagia, tahukah kita, doa orang tua adalah doa yang paling mustajab. Ketika orang tua mendoakan kita dengan ikhlas, Allah membuka pintu keberkahan. Namun orang tua menangis karena sikap kita. Hidup bisa terasa sempit dan sulit. Karena itu, jangan pernah membuat ibu menangis, dan jangan pernah membuat ayah kecewa. Jika ibu marah, datanglah dan meminta maaf. Jika ayah diam, hampirilah dan menghormati beliau. Karena bisa jadi suatu hari nanti kita merindukan suara mereka, namun mereka sudah tiada. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita menjadi anak muslim yang soleh dan soleha, anak yang membanggakan orang tua dan kelak membahagiakan mereka di surga. Mari kita membuktikan bakti kita bukan hanya lewat kata, tetapi lewat sikap dan perbuatan. Sebelum saya akhiri ceramah ini, marilah kita berdoa bersama. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi waktu kecil. Akhir kata, semoga ceramah ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.